Semangat pagi, bertemu kembali dengan Bu Heti dalam mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi mengenai fungsi, yang nantinya konsep materi ini dapat diaplikasikan dalam penerapan ekonomi dari fungsi yang bersangkutan yang akan kita bahas pada materi berikutnya. Konsep fungsi. Pemahaman akan konsep fungsi sangat penting dalam mempelajari disiplin ilmu ekonomi karena telaah-telaah ekonomi banyak bekerja dengan fungsi ini. Fungsi berbentuk persamaan dan pertidaksamaan. Fungsi berbentuk persamaan adalah fungsi yang ruas kiri dan ruas kanannya dihubungkan dengan tanda kesamaan. Sedangkan fungsi berbentuk pertidaksamaan adalah fungsi yang ruas kiri dan ruas kanannya dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Bab ini akan menguraikan segala hal yang berkaitan dengan konsep fungsi secara umum, dalam hal ini fungsi-fungsi yang berbentuk persamaan. Sehingga untuk subpokok bahasan ini kita akan membahas mengenai pengertian dan unsur-unsur fungsi, jenis-jenis fungsi, penggambaran fungsi linear, dan penggambaran fungsi non-linear. Yang pertama, pengertian dan unsur-unsur fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lain. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur. Unsur-unsur pembentuk fungsi adalah variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel dan koefisien senantiasa terdapat dalam setiap bentuk fungsi, akan tetapi tidak dengan konstanta. Sebuah fungsi yang secara konkret dinyatakan dalam bentuk persamaan atau ketidaksamaan mungkin sekali mengandung sebuah konstanta dan mungkin pula tidak. Walaupun sebuah persamaan atau pertidaksamaan tidak mengandung konstanta, tidak mengurangi arti sebuah fungsi. Unsur-unsur fungsi adalah variabel. Variabel adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor-faktor tertentu, dilambangkan dengan huruf Latin. Dalam matematika, variabel-variabel dalam sebuah persamaan lazimnya ditulis dengan huruf-huruf kecil, melambangkan sumbu-sumbu dalam sistem koordinat, absis, dan ordinat. Dalam ekonomika, tidak terdapat ketentuan bahwa variabel dalam suatu persamaan harus dituliskan dengan huruf kecil. Berdasarkan kedudukan atau sifatnya, di dalam setiap fungsi terdapat dua macam variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain. Sedangkan variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang nilainya tergantung pada variabel lain. Unsur-unsur fungsi berikutnya adalah koefisien dan konstanta. Koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Sedangkan konstanta adalah bilangan atau angka yang turut membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Notasi sebuah fungsi secara umum dinyatakan sebagai Y sama dengan fx. Contoh konkretnya, Y sama dengan 5 plus 0,8x, atau karena Y sama dengan fx fungsi x, bisa pula fx sama dengan 5 plus 0,8x. Bentuk Y sama dengan fx di atas berarti menyatakan bahwa Y merupakan fungsi X, besar kecilnya nilai Y tergantung pada atau fungsional terhadap nilai Y. Masing-masing X dan Y adalah variabel, dalam hal ini X adalah variabel bebas, karena nilainya tidak tergantung pada nilai variabel lain Y dalam fungsi tersebut. Sedangkan Y adalah variabel terikat karena nilainya tergantung pada nilai X. Sehingga di sini angka 0,8 adalah koefisien variabel X karena terkait pada variabel tersebut. Sedangkan angka 5 dalam persamaan ini adalah sebuah konstanta. Fungsi dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok. Secara garis besar, fungsi dikelompokkan atas kelompok fungsi aljabar dan kelompok fungsi non-aljabar. Jenis-jenis fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi polinom adalah fungsi yang mengandung banyak suku polinom dalam variabel bebasnya.
Bentuk umum persamaan polinom Y sama dengan A0 plus A1X tambah A2X kuadrat ditambah sampai dengan AN X pangkat N. Fungsi-fungsi lain yang pangkat tertinggi pada variabel suatu fungsi polinom mencerminkan derajat polinomnya, sekaligus juga mencerminkan derajat persamaan atau fungsi tersebut. Yang kedua, fungsi linear. Fungsi polinom khusus yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1, fungsi berderajat 1. Bentuk umum persamaan linearnya, Y sama dengan A0 ditambah A1X, di mana A0 konstanta dan A1 tidak sama dengan 0. Fungsi-fungsi lain yang pangkat tertinggi dari variabelnya lebih dari 1, secara umum disebut fungsi non-linear. Ini meliputi fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi pi kuadrat, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah fungsi kuadrat. Adalah fungsi polinom yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2, fungsi berderajat 2. Bentuk umum persamaan kuadratnya, Y sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat, di mana A0 konstanta sedangkan A1 dan A2 adalah koefisien, di mana A2 tidak sama dengan 0. Berikutnya, fungsi berderajat N adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat N, di mana N adalah bilangan nyata. Bentuk umum persamaan fungsi berderajat N adalah Y sama dengan A0 ditambah A1X tambah A2X kuadrat ditambah AN negatif 1 X pangkat N negatif 1 ditambah AN kalikan X pangkat N, di mana A0 adalah konstanta, A1 hingga AN adalah koefisien dan AN tidak sama dengan 0. Berikutnya, fungsi pangkat adalah fungsi yang variabel bebasnya berpangkat sebuah bilangan nyata bukan 0. Bentuk umum persamaan fungsi pangkat, Y sama dengan X pangkat N, di mana N adalah bilangan nyata bukan 0. Berikutnya adalah fungsi eksponensial. Fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat dari suatu konstanta bukan 0. Bentuk umum persamaan fungsi eksponensial, Y sama dengan N pangkat X, di mana N lebih besar dari 0. Berikutnya adalah fungsi logaritmik. Adalah fungsi balik inverse dari fungsi eksponensial atau variabel bebasnya merupakan bilangan logaritmik. Bentuk umum persamaan fungsi logaritmik adalah Y sama dengan log X terhadap basis N. Berikutnya, fungsi trigonometrik dan fungsi hiperbolik adalah fungsi yang variabel bebasnya merupakan bilangan-bilangan goniometrik. Berikutnya kita masuk kepada penggambaran fungsi linear. Setiap fungsi yang berbentuk eksplisit di sini adalah fungsi yang variabel bebas dan variabel terikatnya terletak di ruas yang berlainan. Atau bisa dieksplisitkan, dapat disajikan secara grafik pada bidang sepasang sumbu silang atau sistem koordinat. Gambar yang dihasilkan mungkin berupa garis lurus atau berupa kurva tergantung pada jenis fungsi yang bersangkutan. Gambar dari sebuah fungsi dapat dihasilkan dengan cara menghitung koordinat titik-titik yang memenuhi persamaannya dan kemudian memindahkan pasangan-pasangan titik tersebut ke sistem sumbu silang. Penggambaran fungsi linear adalah yang paling mudah dilakukan. Sesuai dengan namanya, setiap fungsi linear akan menghasilkan sebuah garis lurus, boleh juga disebut kurva linear, jika digambarkan sebagai berikut. Contohnya, Y sama dengan 3 plus 2X. Dengan memberikan nilai-nilai tertentu untuk variabel X, lalu disubstitusikan ke dalam persamaan fungsinya, akan diperoleh nilai-nilai variabel terikat Y. Sebagaimana yang dicontohkan di sini oleh kolom X dan Y di atas kedua gambar tersebut, berdasarkan nilai X dan Y yang diperoleh dapat ditentukan koordinat titik-titiknya. Garis dari persamaan dapat digambarkan dengan menghubungkan koordinat atau pasangan titik-titik yang ada, sehingga kita mendapatkan gambar fungsi linear sebagai berikut. Yang berikutnya, pada persamaan linear, Y sama dengan A plus BX, konstanta A adalah penggal, intercept, garis pada sumbu vertikal Y. Sedangkan koefisien B merupakan koefisien arah atau lereng slope garisnya. Dalam hal A sama dengan 0, seperti di sini,
maka garisnya tidak mempunyai penggal pada sumbu vertikal. Ini berarti bahwa garis yang bersangkutan bermula dari titik pangkal 0,0 sebagaimana terlihat pada gambar sebagai berikut. Apabila koefisien arah B bernilai positif, B lebih besar daripada 0, garisnya bergerak dari kiri ke bawah ke kanan atas sebagaimana ditunjukkan oleh gambar fungsi linear sebagai berikut. Akan tetapi, jika koefisien arah tersebut bernilai negatif, B lebih kecil dari 0 seperti dilihatkan pada gambar ini, maka garisnya akan bertolak dari kiri atas ke kanan bawah. Berikutnya, kita akan masuk kepada penggambaran fungsi non-linear. Penggambaran fungsi non-linear tidak semudah fungsi linear, meskipun prinsipnya secara umum sama, yakni dengan terlebih dahulu mencari sejumlah titik koordinat yang memenuhi persamaan fungsinya. Namun prakteknya tidak mudah, bukan saja karena kurvanya yang jelas akan tidak linear, sehingga relatif sulit untuk dilukiskan, tetapi juga karena terdapat tidak hanya satu macam fungsi non-linear. Penggambaran fungsi non-linear terlebih dahulu mencari sejumlah titik koordinat yang memenuhi persamaan fungsinya. Contoh penggambaran fungsi non-linear, yakni fungsi kuadrat parabolik, kita bisa gambarkan sebagai berikut. Untuk sifat-sifat kurva non-linear yang akan kita bahas pada materi ini meliputi penggal, simetri, asimtot, dan faktorisasi. Sifat-sifat kurva non-linear yang pertama adalah penggal sebuah kurva. Adalah titik-titik potong kurva tersebut pada sumbu-sumbu koordinat. Penggal pada sumbu X dapat dicari dengan memisalkan Y sama dengan 0 dalam persamaan, sehingga nilai X dapat dihitung sebagai berikut. Penggal pada sumbu X dicari dengan memisalkan X sama dengan 0, sehingga nilai Y dapat dihitung sebagai berikut. Contohnya, Y sama dengan 16 negatif 8X ditambah X kuadrat. Maka penggal pada sumbu X dengan Y sama dengan 0, maka kita bisa cari X kuadrat negatif 8X tambah 16 sama dengan 0. Sehingga X negatif 4, X negatif 4 sama dengan 0. X sama dengan 4 atau X sama dengan 4. Sehingga di sini X-nya sama dengan 4. Penggal pada sumbu Y, X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 16 negatif L negatif 8, X-nya 0 ditambah X-nya 0, 0 kuadrat, sehingga Y sama dengan 16. Asimtot suatu kurva adalah sebuah garis lurus yang jaraknya semakin dan semakin dekat dengan salah satu ujung kurva tersebut. Kemudian simetrik adalah dua buah titik dikatakan simetrik terhadap sebuah garis jika garis tersebut berjarak sama terhadap kedua titik tadi dan tegak lurus terhadap segmen garis yang menghubungkannya. Dua buah titik dikatakan simetrik terhadap titik ketiga jika titik ketiga ini persis di tengah segmen garis yang menghubungkan kedua titik tadi. Pada gambar A ini, titik A dan titik B simetrik terhadap sumbu X karena sumbu ini berjarak sama terhadap A dan B serta tegak lurus terhadap segmen garis AB. A dan B simetrik terhadap C karena yang terakhir ini terletak persis di tengah segmen garis AB. Kemudian gambar B memperlihatkan titik D dan titik E simetrik terhadap sumbu Y serta terhadap titik F. Kemudian pada gambar C menunjukkan simetri G dan H terhadap titik pangkal O. Sehingga berdasarkan pembuktian grafis ini dapat disimpulkan bahwa titik XY adalah simetrik terhadap titik X negatif Y sehubungan dengan sumbu X, negatif X, Y sehubungan dengan sumbu Y, dan negatif X, negatif Y sehubungan dengan titik pangkal. Kemudian satu lagi untuk sifat kurva adalah faktorisasi. Nah, faktorisasi itu apa? Faktorisasi adalah menguraikan ruas utama fungsi tersebut menjadi bentuk perkalian ruas-ruas utama dari dua fungsi yang lebih kecil. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui mengenai materi fungsi. Berikutnya adalah
Mahasiswa silahkan mengerjakan latihan materi 5 fungsi dengan bermain di WordWell. Cara bermainnya seperti bermain game Pac-Man. Untuk memulai permainan, silahkan mahasiswa menuliskan kelas underscore tahun angkatan dan 3 digit terakhir NIM underscore nama depan mahasiswa. Berikut link untuk mengerjakan latihan materi 5 fungsi, tinggal kalian klik saja, kemudian kalian mengerjakan latihan fungsi ini. Terima kasih. Tetap semangat, kita akan bertemu kembali pada materi berikutnya di mata kuliah Matematika Bisnis dan Ekonomi.